Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Azmi dari channel Drive Z Auto. Tempatnya mengupas tuntas promo-promo menarik serta unit-unit yang ada di Mitsubishi. Nah, pas banget nih ya. Kemarin ada beberapa requestan dari teman-teman untuk kupas tuntas unitnya X-Force Hybrid nih. Pas banget nih di belakang kita ada X-Force Hybrid dan juga udah launching ya. Udah launching per tanggal 16 Juli kemarin. Hari ini video dibuat di tanggal 17 Juli. Jadi per tanggal 16 Juli kemarin harganya udah keluar dan unitnya udah siap. Kebetulan di belakang kita ini, di belakang Azmi ini ada unitnya X-Force Hybrid yang akan kita review serta kupas tuntas. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe serta loncengnya. Nah, ini dia unit test drive-nya untuk X-Force Hybrid. Unit yang bakalan kita review untuk kupas tuntas requestan dari teman-teman Drive Z Auto nih. Nah, untuk sebelum kita mulai dari unitnya, mari kita mulai dulu dari kuncinya nih. Ini untuk tipe X-Force Hybrid-nya yang tipe Ultimate Premium ya. Karena untuk tipe Ultimate Premium itu salah satu paling mencoloknya dia two-tone color. Dia two-tone color ya untuk yang hybridnya. Untuk kuncinya dia udah seperti ini ya. Jadi dia ada tombol untuk power tailgate-nya. Jadi bagasinya bisa ditekan tombol melalui sini ya. Oke. Mari kita kupas. Untuk pertama dari depannya, ini dia yang tipe hybrid, dia ada emblem hybridnya ya. Untuk yang ini dia harganya yang sekarang di 470. Ini dia ada emblem hybridnya. Lalu ini ada beberapa aksesoris yang terpasang ya. Di depan ada emblem hybrid, di sampingnya juga ada emblem hybrid kanan kiri serta di belakang. Untuk dari depan, yang tipe Ultimate Premium ini dia kelihatan paling utamanya itu dia dari two-tone color. Dan juga untuk yang tipe ini dia dilengkapi kamera 360 ya. Pas banget di atas sensornya dia ada tuh 360-nya. Oh, ini kebetulan lagi hidup mesinnya, mesin ini ya, mesin listriknya nih. Mesin listriknya lagi hidup. Jadi dia nggak ngeluarin suara dari mesinnya. Oke, mari kita mulai keliling dulu. Nanti bakalan kita kupas juga untuk bagian mesinnya. Nah, dari samping, ini untuk velgnya, dia udah penggantian model ya. Untuk velgnya dia penggantian model. Untuk profil bannya dia masih sama di angka 225 50 ring 18. Jadi dia masih ring 18 dengan profil ban yang sama tapi dengan model yang lebih berbeda. Modelnya lebih minimalis serta lebih tangguh ya. Dengan warna aksen hitam ditambah ada bagian garis-garisnya. Nah, nih. Ini mesin bensinnya hidup ya. Mesin bensinnya sedang hidup. Tuh, mesin bensinnya sedang hidup. Tadi mesin bensinnya lagi mati, jadi dia masih menggunakan yang model listriknya. Berarti tadi pengecasan, baterainya udah habis, sekarang lagi pengecasan. Jadi dia bisa langsung pengecasan dalam keadaan mesin hidup ya. Mari kita ke belakang. Nah, untuk belakang, ini modelan remnya dia sekarang clear ya, clear spoke gitu ya. Dia modelannya clear dengan sedikit spoke. Modelnya sih lebih cakep ya daripada yang sebelumnya. Kalau misalnya mau perbandingan, di sini pas banget di samping kita ada yang model sebelumnya nih. Kebetulan untuk unitnya itu dia tipenya Ultimate juga, Exit. Nah tuh, untuk model yang sebelumnya dia warnanya itu warna merah ya. Kalau untuk model yang sekarang dia modelnya itu warna clear ya. Oke, mari kita ke belakang. Untuk kaca filmnya dia udah menggunakan Solar Guard ya. Untuk kaca filmnya dia udah menggunakan Solar Guard yang Black Phantom. Nah, di sini untuk bagian belakangnya dia ada emblem hybridnya, lalu ada tulisan X-Force-nya juga. Mari kita coba untuk buka melalui kunci. Oh iya, maaf. Nah, ini untuk bagian belakangnya ya. Jadi dia menggunakan kaca yang clear, lalu ada tulisan emblem X-Force serta hybridnya. Jadi kaca filmnya dia udah menggunakan tipe Solar Guard untuk keseluruhannya.
Dari oke, mari kita buka untuk bagasinya. Oke. Bagasinya udah masih power elektrik ya. Untuk tipe yang premium. Nah, ini untuk tampilan di belakangnya. Di sini dia ada juga dapat untuk tonneau tirainya ya, dapat tirainya di sini. Lalu untuk power toolkitnya di sini. Ini ada beberapa aksesoris tambahan ya. Normalnya dia cuma dapat karpet seperti ini. Kalau ini dia dapat aksesoris. Jadi yang untuk test drive ini dia udah full aksesoris. Oke, di sini juga ada baterai serta di sini ada cairan untuk tire repair kit. Di sini ada untuk bagian kaca apa namanya? P360 ya, P3K sama apar. Lalu ada segitiga darurat. Serta di sini ada untuk bagian kompresornya. Oke. Mari kita sekarang ke bagian dalam ya. Ini untuk bagian belakangnya, tadi udah sebagian kita spill. Oke, ini dia untuk yang tipe premium. Ada spoilernya ya. Ini ada spoilernya kalau untuk yang tipe premium. Oke, mari kita masuk ke dalam. Nah, untuk yang tipe premium, dia seatnya udah elektrik ya. Untuk seatnya dia udah elektrik. Terus ada kamera 360-nya yang bagian half ini. Lalu dia ada Yamaha sound system. Nah, ini dia untuk tampilan dalamnya. Oke, mari kita masuk. Oke. Oke. Nah, ini hidup oke. Ini dia indikator baterainya jadi masih lemah ya. Jadi dia sekarang lagi mengisi untuk baterainya. Nah, mari kita tutup dahulu pintunya. Nah, ini dia untuk sebentar kita posisikan dulu untuk kursinya ya. Nah, ini dia. Tuh. Jadi dia regeneratif ya, dari rem juga bisa untuk mengisi ke bagian baterai. Nah, nih dari sini. Nah, dari rem juga rem bisa untuk regeneratif ke baterai. Lalu untuk dari mesin juga bisa untuk pengisian ke baterai. Oke. Di sini juga dia ada pemberitahuan bagaimana pengoperasian shift by wire, karena ini adalah teknologi yang ada di unit-unit mahal ya. Nah, ini ada di unit-unit mahal. Jadi ini pengoperasiannya agak lumayan baru. Oke, kenapa pakai shift by wire ya? Karena untuk shift by wire ini dia lebih sedikit memakan tempat. Karena kita fokus untuk penyesuaian agar bisa lebih baik dengan ground clearance yang masih tinggi ya. Karena untuk unit export ini dia ground clearance-nya ada di angka 2,1. Oke, di sini masih ada cool box-nya. Di sini ada Nano X, AC-nya. Untuk head unitnya dia masih di 12,3 inch. Lalu di sini dia pengoperasian untuk panoramic roof-nya. Nah, ini panoramic roof-nya menarik ya. Rata-rata untuk panoramik itu pasti dia ada tulangannya di sini nih. Nah, kalau ini dia nggak ada tulangannya. Jadi dia lebih luas untuk penglihatan ke atas, serta ini tidak manual ya. Dia otomatis tuh. Dia otomatis tidak manual ya. Oke. Untuk premiumnya ada perbedaan, ada berapa sih? Sehingga kenapa 25 juta untuk perbedaannya? Nah, mari kita bahas ya. Yang pertama dia ada two-tone color. Untuk premium, dia ada two-tone color. Lalu ada dynamic sound Yamaha. Yang ketiga dia ada electric power seat untuk kursi pengemudinya nih. Jadi untuk kursi pengemudi dia udah electric seat. Yang keempat dia ada wireless chargingnya. Di sini dia ada wireless charging untuk yang premium. Lalu ada power tailgate. Jadi bagasinya dia udah elektrik. Lalu ada ambient light. Nah, ambient light ini dia hanya ada di premium option ya.
ambient light, lalu ada untuk cover tonu tadi ya, ada cover yang buat tirai di belakang, sama dia ada TPMS-nya nih. Nah, jadi untuk yang tipe Ultimate ataupun hybrid itu udah pasti ada ya. Untuk yang ke-9 tadi, tambahan yang di bagian hybridnya, dia ada tambahan kamera 360-nya. Jadi kamera 360-nya nih bisa ditekan dari sini. Nah, tuh, dia ada kamera 360-nya. Kamera 360-nya itu hanya ada di bagian hybrid premium ya. Hanya ada di bagian hybrid premium yang di angka 470 juta. Oke, di sini ada ada tempatnya lagi. Nah, untuk pengoperasian dari shift by wire-nya ini agak nih ya, ini posisinya parking. Bisa langsung ditekan aja untuk tombol ininya. Jangan lupa nginjek rem ya. Jangan lupa nginjek rem. Nah, ini bisa langsung ditarik aja ya. Kayak tadi ini ke parkingnya tinggal tekan. Lalu untuk penggunaannya pindah ke D, tinggal tarik ke belakang. Pindah ke N-nya, dia tinggal dikedepanin ya. Agak sedikit, sekitar 2 detik untuk dikedepanin ya. Kalau mau dari D kepindah ke R, itu cukup tinggal tekan ini yang tombol di sampingnya sebelah kanan. Nih, tombol di sebelah kanan tinggal majuin, dia langsung ke R. Langsung terbuka untuk kamera 360-nya. Ketika dari R, itu tinggal tekan tombol P. Langsung ke parking. B ini gunanya buat apa sih Bang? B ini dia bisa untuk regeneratif dari brake-nya ya. Jadi dia tinggal tarik ke bawah aja. Tarik lagi sekali lagi ke bawah untuk ke mode B. Oke, tinggal kita pindahin ke bagian N. Nah, sekarang mari kita ubah ke normalnya halaman. Nah, untuk halaman utamanya dia berbentuk seperti ini untuk bagian TPMS-nya. Lalu all menunya. Di sini ada Android Auto, Apple CarPlay, WebLink ya. Jadi ini support untuk Android Auto, Apple CarPlay dan WebLink. Untuk mode-nya sekarang dia udah ada 7 mode. Untuk charge mode, EV mode, normal mode, wet mode, gravel, dan juga di sini ada matte, serta ada tambahan yang terbaru banget nih, tarmac. Jadi ada tambahan 3 untuk mode baru, maaf. Jadi ada tambahan 3 untuk mode baru dari Mitsubishi nih. Yang pertama ada Grav Tarmac, lalu ada mode EV, serta ada mode charge. Nah, ini kita ngisi pakai mode charge, baru mesinnya ngisi ya, sekaligus ngisi ya. Jadi bisa sekaligus pakai, sekaligus ngisi. Nah, oke, jadi dia kenapa tadi kok ada braking mode untuk pengisian? Jadi untuk dari mesin ini pengisiannya dia hanya bisa disampai 80% karena 20%-nya dia harus menggunakan dari regeneratif ya. Untuk penggunaannya 1 liter banding 24 km. Jadi untuk dari tes Jakarta hingga Bali itu cukup 1 kali pengisian dengan kapasitas tangki penuh di 42 liter. Jadi itu udah ada tesnya ya. Udah ada tesnya untuk pengisian. Nah, untuk penggunaannya ini bisa bebas ya, mau pakai charge, full EV bisa, normal bisa, wet bisa, gravel, tarmac, atau matte. Nah, tadi cepet banget ya ngecharge-nya ya. Dia udah masuk di 3 bar sekarang. Tuh, dia udah keisi 3 bar. Jadi ini pengecasannya tidak lama ya. Pengecasannya tidak lama dengan kapasitas baterai di 1,1 kWh. Just info, beberapa merek itu di bawah 1 kWh ya. Beberapa merek kompetitor itu di bawah 1 kWh. Oke. Di sini udah soft opening. Lalu di sini, wah di sini ada hal menarik nih. Jadi ada pendingin ya di sebelah sini ya. Tuh, di sini ada pendingin nih. Nah, tuh, di sini dia ada pendingin. Ada tambahan ya. Jadi kalau misalnya kaki kalian dalam keadaan yang agak basah, bisa diarahkan ke situ. Oke, sekarang kita akan pindah ke bagian. Nah, tuh, udah keisi tuh, sampai ke 4 bar. Jadi kalau pakai mode charge itu cepat banget ya ngeisinya. Oke, mari kita buka
kap mesin depannya. Mari kita cek untuk mesinnya. Ini karena ada dihidupin agak lumayan lama, mungkin agak sedikit panas ya. Nah, sebentar ya. Nah, tadi mesin charge-nya nyala ya. Tadi mesin charge-nya nyala. Jadi dia mesin yang ini nyala. Dan yang ini ketika udah penuh baterainya, maka dia langsung mengganti ke bagian ke motor listriknya ya. Jadi dia langsung pakai ke motor listriknya. Jadi ini udah otomatis dengan penyesuaian yang terbaik. Untuk unit ini dia menggunakan mesin model terbaru di 1600 cc ya. Di 1600 cc dengan horsepower-nya yang ada di angka di 107 horsepower untuk mesin bensinnya. Nah, jadi untuk unit ini harganya dibanderol di 470 juta aja. Harganya dibanderol di angka 470 juta aja ya. Oke, ini untuk tampilan mesinnya tadi ya. Tuh, ini untuk tampilan mesinnya. Tuh, dia langsung ini ya. Pekerjaan untuk EV-nya senyap. Jadi nggak ada suara mesinnya. Oke, cukup segitu saja untuk kupas tuntas dari Xforce-nya. Untuk harganya dia yang tipe ini di angka 470 juta aja ya. Tipe ini angkanya di 470 juta aja. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe serta loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.